Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alifa Rizky Fajriani, aku dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Hukum. Jadi di sini aku tuh dapat tugas dari dosen aku, mata kuliah perdagangan internasional. Aku disuruh buat video tentang review materi dari perkuliahan beliau. Jadi aku di sini mau bahas tentang anti dumping. Jadi pertama kita bakal bahas apa sih sebenarnya dumping itu. Jadi dumping itu adalah suatu kegiatan menjual suatu jenis barang tertentu lebih murah dari negara tujuan dibandingkan dari negara asal. Nah, kalau anti dumping sendiri itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban kerugian akibat praktek dumping. Secara umumnya sih dumping itu dapat dibenarkan, cuman selama tidak merusak atau bahkan merugikan perekonomian negara tujuannya. Nah, untuk lebih jelasnya, dumping itu suatu keadaan di mana barang-barang yang diekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dan harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut yang mematikan barang sejenis di negaranya. Selanjutnya, dumping itu ada dua jenis. Yang pertama, dumping yang bersifat rampasan atau predatory dumping. Sebenarnya apa sih predatory dumping itu? Jadi predatory dumping itu apabila suatu perusahaan melakukan diskriminasi dan menguntungkan pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing. Setelah pesaing menghilang, maka harga dinaikkan kembali. Dan yang kedua ada dumping yang dilakukan terus-menerus atau persistent dumping. Jadi dumping ini tuh bertujuan untuk menguntungkan konsumennya. Nah, kalau menurut pasal 4 ayat 1 GATT Agreement 1994, dumping yang dilarang itu dumping yang akan menimbulkan kerugian material, baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik. Selanjutnya ada batas harga dumping atau margin of dumping. Jadi perhitungannya itu margin of dumping dari selisih harga normal dengan harga less than fair value. Kemudian ada unsur-unsur margin of dumping. Jadi unsur-unsur dumping itu ada dua. Yang pertama, selisih antara harga normal dan harga less than fair value di pasar domestik negara dengan tujuan ekspor. Dan yang kedua, selisih antara harga normal dan harga less than fair value di pasar negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri atau domestik. Nah, di sini ada contoh kasus yang bisa kalian baca. Jadi segitu aja penjelasan dari aku tentang anti dumping. Maaf kalau misalnya ada salah-salah informasi, salah-salah kata. Namanya juga masih belajar ya. Ya udah, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.